Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh damai sejahtera. Mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah kasih Tuhan terus menguatkan dan menyertai kami. Sebelum kami akan memulai aktivitas, biarlah firman Tuhan menuntun hidup kami dan menjadi pandu di dalam jalan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Ada momen yang cukup penting bagi sepasang orang tua. Apa itu? Yaitu menikahkan anaknya. Bapak Ibu yang pernah menikahkan anaknya pasti akan teringat akan masa-masa itu. Ada sukacita, tapi tidak jarang juga ada pergumulan dan tantangan yang harus dilewati. Demikian juga di dalam kisah ini. Seorang tokoh iman di dalam Alkitab yaitu Abraham menghadapi pergumulan saat akan menikahkan anaknya. Dia dikatakan, yaitu Abraham dikatakan sudah sangat tua. Dan Ishak anaknya sudah waktunya menikah. Namun ada sebuah prinsip yang diperlihatkan oleh Abraham di dalam menikahkan anaknya. Dan prinsip ini juga harus dipegang oleh kita semua. Khususnya bagi Bapak Ibu yang merencana akan menikahkan anaknya. Apa prinsipnya? Yaitu mencari yang seiman. Saat itu Abraham telah menetap di tanah Kanaan, sebuah tempat yang dijanjikan Tuhan kepada dirinya. Namun di Kanaan saat itu hiduplah bangsa-bangsa yang kelakuannya jahat dan menyembah ilah-ilah lain. Sebenarnya kalau Abraham tidak mau ambil pusing dan tidak mau repot, dia bisa saja mengambil wanita-wanita Kanaan untuk Ishak. Tapi dia sadar soal iman tidak boleh kompromi. Wanita-wanita Kanaan tersebut sangat mungkin menjauhkan Ishak dari Allah yang hidup, dari Allah yang telah menyatakan dirinya kepada Abraham. Di dalam Alkitab ada banyak cerita bagaimana pasangan-pasangan yang tidak seiman menjauhkan kehidupan seseorang percaya dari Allah. Contohnya Salomo. Salomo seorang raja, seorang yang diberkati Tuhan dengan hikmatnya yang luar biasa. Tapi diceritakan pada masa-masa akhir hidupnya, wanita-wanita asing yang tidak mengenal Allah dikatakan menjauhkan Salomo dari Tuhan. Karena itu para orang tua, ingatlah untuk tetap mengingatkan anak-anak kita agar mencari pasangan yang seiman dan tidak menganggap enteng untuk masalah keyakinan ini. Kembali kepada Abraham. Saking pentingnya, Abraham perlu menugaskan misi mencari pasangan anaknya kepada seorang yang sangat dipercayainya, yaitu hambanya yang paling tua, yang sudah lama mengikut Abraham. Hambanya ini mendapat tugas untuk mencarikan pasangan bagi Ishak dari kaum Abraham, dari sanak saudara Abraham. Tentu Bapak Ibu Saudara, konteks mencari pasangan bagi Ishak di masa Abraham ini sangat berbeda dengan konteks masa kita. Tapi ada sebuah hal yang perlu dipahami, yaitu Abraham tidak ingin ada orang yang menjauhkan iman anaknya dari Allah yang hidup. Dan wanita yang berasal dari sanak saudara Abraham tentu dipercaya memiliki sebuah kerelaan dan pengertian akan Allah yang memanggil Abraham. Cerita ini sekali lagi memperlihatkan keseriusan Abraham dalam menjaga iman keturunannya. Di zaman sekarang, para orang tua dipanggil untuk serius
memberikan tuntunan bagi keturunan mereka agar mencari pasangan yang seiman. Tantangan tidak mudah. Kadang anak-anak kita melihat sosok yang cantik atau tampan, kaya, pandai, namun lupa kalau tidak seiman. Bahkan tidak jarang orang tua dapat jatuh permisif terhadap hal tersebut karena daya tarik hal-hal lahiriah. Situasi kadang menjadi tidak mudah jika orang tua sampai berbeda pendapat dengan anak-anak mengenai iman pasangan. Karena itu diperlukan komunikasi yang baik untuk memberikan pengertian mengenai pentingnya seiman dalam sebuah rumah tangga. Jika orang tua sedari dini mendidik anak-anak mengasihi Tuhan, tentu ketika mereka dewasa, mereka pun sudah memahami pentingnya memiliki pasangan yang seiman dalam rumah tangga mereka. Bagi para orang tua yang sedang bergumul karena anak-anaknya memiliki pasangan yang beda iman, jangan putus harapan. Selalu mendoakan mereka. Tetap nyatakan kasih dan terang Tuhan kepada mereka. Perlihatkan betapa indahnya hidup di dalam Kristus. Awasi juga tutur kata dan tingkah laku kita supaya tidak menjadi batu sandungan. Dan semoga anugerah Tuhan pada waktunya menggerakkan hati mereka, anak-anak kita, untuk terbuka pada kebenaran Kristus. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi, biarlah renungan hari ini tetap menjadi satu pegangan buat kita sekalian, bahwa kita tetap harus menjaga iman di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman pada hari ini. Biarlah di dalam kehidupan kami tetap menjaga iman di dalam keluarga kami, mengingatkan keturunan-keturunan kami untuk mencari pasangan-pasangan yang seiman di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, berikan juga anugerah bagi mereka yang sudah terlanjur hidup di dalam pasangan yang berbeda iman. Dan biarlah anugerah Tuhan boleh menyelamatkan, dan anugerah Tuhan boleh membukakan hati mereka untuk kebenaran di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.